Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah air, yang mana air ini adalah suatu yang sangat penting, karena dengan air ini kita bisa melakukan banyak ibadah, diantaranya sholat. Ya, sebelum kita sholat kita perlu berwudu, dan berwudu itu menggunakan air. Ta'riful ma'. Ya, sebelumnya kita akan mendiskusikan atau akan mempelajari kitab At-Taqriratus Sadidah. Ya, kita menggunakan kitab ini karena bahasanya sedikit mudah untuk kita pahami. Di sini disebutkan bab pertama, yaitu babul ma', bab tentang air. Ta'riful ma'i huwa sa'ilun syaffafun latif. Pengertian air. Apa itu air? Air itu adalah sa'ilun syaffafun latif, suatu yang mengalir, yang sifatnya bening dan lembut. Ya talawwanu bilaunil ina. Air itu dia akan berwarna sesuai dengan warna daripada wadah atau bejana tempat air tersebut. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kesejukan, kesegaran tatkala kita menyentuh atau mengambil yang namanya air tersebut. Kemudian aqsamul miyah min haitsu mahallihi wa asliha sab'ah. Ya, pembagian daripada air dari sisi tempat air tersebut dan asal daripada air tersebut. Jadi asal daripada air ada dibagi menjadi dua, ada yang berasal dari langit dan ada yang memang berasal atau bersumber dari bumi. Salah satu minas sama, ada 3 air yang sumbernya atau asalnya yaitu dari langit. Mana dia air yang bersumber dari langit tersebut? Wahya miyahul matar wat thalji wal barad, yaitu air hujan, matar, ya air hujan itu datangnya dari langit, sumbernya dari langit. Wat thalji, yaitu air salju. Wal barad, air barad. Apa maksudnya air barad itu? Huwan nazil minas sama jamidan kal milhi thumma yumna'u 'alal ardi, yaitu air yang turun dari langit yang sifatnya jamid, yaitu beku, ya kal milhi, seperti garam. Jadi air yang turunnya seperti butiran-butiran garam, kemudian lama-kelamaan ketika di bumi dia akan menguap sehingga mencair. Itu namanya air barad. Wa arba'atun minal ardi, dan 4 air yang sumbernya dari tanah atau dari bumi. Wahya miyahul bahri, yaitu air laut. Ya, seperti yang kita tahu air laut yang memang berasal dari bumi. Wal bi'ri, air sumur. Kemudian wan nahri, air sungai. Wal ain, air mata air. Ulama membuat sebuah syair yang biasa sering kita dengarkan sampaikan oleh guru-guru kita. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma baqil anhur. Afdalul miyahi, seafdal air, ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling afdal di atas dunia ini adalah air yang terpancar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air apa yang afdal? Yalihi ma'u zamzam. Setelah air tersebut yang memancar dari jari-jari Rasulullah SAW, ada air zam-zam. Ya, kata ulama, air zam-zam adalah air yang afdal, yang nomor 2. Fal kautsari, kemudian yang afdal adalah air telaga Kautsar. Fanili misra,
Kemudian yang afdal selanjutnya urutannya adalah air Sungai Nil yang ada di Mesir. Tsumma baqil anhur, kemudian barulah air-air yang ada di sungai-sungai lainnya. Ini kata ulama. Kemudian setelah kita tahu sumber daripada air itu ada dari langit, kemudian ada dari bumi, aqsamul miyahi min haitsul hukmi. Kemudian air itu akan dibagi dari segi hukumnya. Jadi air itu ada hukumnya. Inilah yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, al-awwalu at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Yang pertama adalah namanya air yang suci, zatnya suci, mutahhir li ghairihi, bisa mensucikan untuk yang lainnya. Bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Ini dinamakan air at-tahur, suci mensucikan, atau biasa disebut dengan air mutlak. Mana dia air mutlak itu supaya gampang kita ingat? Air yang 7 tadi itu sudah jelas-jelas dinamakan air mutlak. Air hujan turun dari langit, air salju, kemudian air barad, kemudian air sumur, air sungai, kemudian air laut, air mata air, semuanya itu adalah air mutlak yang sah kita gunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar atau menghilangkan daripada najis. Inilah yang kemudian nanti yang bisa kita gunakan untuk berwudu, yang untuk sholat, berwudu untuk sholat, air yang 7 ini. Kemudian aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karaha. Air yang mutlak tadi, air mutlak itu dari sisi kemakruhannya, yang qasimu ilal qismain. Ternyata air mutlak ini dibagi menjadi 2 dari segi kemakruhan digunakan. Yang pertama, ghairu makruhin isti'maluhu, yaitu air yang makruh digunakan. Air mutlak, air suci mensucikan, yang makruh kita gunakan. Pembagian yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi ghairu makruhin, jadi yang pertama tidak makruh kita gunakan untuk bersuci, artinya sah kita gunakan dan tidak ada kemakruhan. Kemudian yang kedua, makruhun isti'maluhu wa huwa arba'ah. Pembagian yang kedua adalah air ini makruh digunakan, artinya kalau kita pakai berwudu sah kita berwudu, tapi hukumnya makruh, sebaiknya jangan digunakan air ini. Wa huwa arba'ah, ada 4. Jadi air yang makruh ini ada 4. Yang pertama al-ma'ul musyammas, yaitu yang disebut dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang air mutlak tadi, tatkala kita pindahkan ke sebuah bejana, bejananya itu terbuat dari logam. Bejana yang kita gunakan wadah untuk menampung air mutlak, misalkan ada sebuah bejana wadah terbuat dari logam kal hadid seperti besi, atau wan nuhas seperti tembaga, war rasos seperti timah. Jadi dari ketiga jenis ini mungkin ada bejana atau wadah terbuat dari besi atau dari tembaga atau dari timah, kita gunakan menampung air, kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari. Lama kelamaan air itu akan menguap, maka itu makruh untuk kita gunakan bersuci. Akan tetapi syarat air musyammas ini adalah, pertama diantaranya adalah panasnya itu dari daerah yang memang panas, artinya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ini iklimnya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sedang-sedang. Mungkin seperti di negara-negara yang sangat panas, kal Hijaz, seperti di Hijaz wal Hadramaut, seperti di Yaman, di Mekah, itu cuaca panas, tatkala panas sekali, bahkan sampai air itu bisa menguap. Kenapa dimakruhkan menggunakan air musyammas ini? Di khaufil baros, kata ulama, bisa menimbulkan daripada suatu penyakit kulit, penyakit belang atau kusta,
ya disebabkan dengan ada zat-zat yang keluar dari wadah seperti besi tadi. Tatkala terkena sinar matahari panas menguap, itu akan ada keluar zat-zat yang berbahaya yang tatkala kita gunakan ya di badan kita, maka akan menimbulkan penyakit baros. Akan tetapi kalau digunakan untuk selain makhluk hidup, maka diperbolehkan, seperti untuk cuci pakaian tidak masalah, cuci pakaian dan lain sebagainya, selain daripada terkena oleh makhluk hidup, seperti mungkin pakai wudhu, pakai cuci muka dan sebagainya, dikhawatirkan oleh ulama akan terkena penyakit baros, sehingga dimakruhkan untuk menggunakan air musammas. Yang kedua, syadidul hararah liman'i al-isbaq. Makruh kita menggunakan air yang syadidul hararah, sangat panas. Ya, air yang sangat panas, mungkin tidak dijemur atau mungkin pakai air yang dipanaskan oleh api, itu digunakan untuk berwudu. Karena terlalu panas, ya tatkala kita mau pakai wudu baru kena sedikit, itu langsung kita kesakitan. Jadi tidak bisa sempurna basuhan kita, basuh muka, basuh tangan. Nah, itu karena panasnya. Kemudian yang ketiga, syadidul barudah liman yusbaq kadzalik, yaitu air yang sangat dingin juga, sama makruh. Jadi air yang terlalu panas dan terlalu dingin itu makruh hukumnya. Ya, mungkin pakai air es, coba saja nanti pakai air es batu, pakai berwudu, baru kena sedikit langsung ya kita kedinginan, tidak bisa membasuh anggota wudu dengan sempurna, sehingga dimakruhkan oleh ulama menggunakan air yang terlalu dingin. Wa miyahu kulli ardin maghdubin 'alaiha. Begitu juga makruh hukumnya kita menggunakan air yang berasal dari ya bumi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan di daerah-daerah tempat dulu turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di daerah kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nabi Ibrahim yang yang mana umat-umat terdahulu itu ya diberikan azab oleh Allah taala. Di kaum Namrud dan lain sebagainya. Nah, di sana mungkin ada sumur atau ada sungai dan lain sebagainya. Itu kalau kita berwudu di sana ya dimakruhkan. Kenapa? Karena di tempat itu dulu pernah turun azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimakruhkan berwudu menggunakan air tersebut. Nah, inilah pembagian hukum yang pertama, yaitu dari hukum air mutlak, yaitu suci mensucikan. Kemudian yang suci mensucikan ini dibagi lagi hukumnya dari sisi kemakruhan. Yang tadi ada yang tidak makruh digunakan, kemudian ada yang makruh digunakan. Yang makruh digunakan tadi ada air musammas, kemudian air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan air yang berada di daerah yang dulu pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembagian pertama. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada hukum air yang kedua, yaitu air yang al-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairi, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.